Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Kami dari kelompok 4 modifikasi perilaku akan memaparkan terkait upaya meningkatkan perilaku kemandirian dalam beraktivitas pada anak usia 9 tahun melalui metode stimulus kontrol. Eits, tapi sebelum itu, yuk mari berkenalan dengan anggota kelompok 4. Kelompok 4 terdiri dari Tasya Rahmani Puspa Pertiwi, Muhammad Arido, dan Ayu Jessica Nugraheni. Nah, pada modifikasi perilaku kali ini, kami menggunakan subjek yang berinisial AR. AR merupakan anak laki-laki yang berusia 9 tahun dan memiliki defisit behavior atau perilaku yang kurang pada kemandirian. Sebelum kita mengenal AR lebih lanjut, aku mau mengenalkan kepada teman-teman terkait stimulus kontrol. Pada stimulus kontrol, tingkah laku cenderung akan muncul apabila spesifik antecedent stimulus terjadi. Adapun perilaku berada di bawah kontrol stimulus apabila kemungkinan perilaku tersebut meningkat terjadi ketika terdapat stimulus antecedent tersebut. Adapun pada metode ini, stimulus discrimination training akan digunakan. Menurut Ahrani 2022, stimulus discrimination training sendiri merupakan penguatan atau reinforcing perilaku pada saat adanya kehadiran discriminative stimulus atau SD. Pada tahap pertama, kami melakukan asesmen pada target perilaku subjek yang akan kami modifikasi. Metode asesmen yang kami gunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik observasi yang kami gunakan adalah observasi partisipan dengan teknik pencatatan naratif anekdotal. Kemudian untuk wawancara, kami melakukan dengan teknik semi terstruktur. Nah, berdasarkan asesmen yang telah dilakukan, kami mendapati bahwa perilaku kemandirian yang menjadi target perilaku dari subjek mengalami defisit behavior pada dimensi inisiatif, sehingga diperlukan modifikasi perilaku untuk meningkatkan kemandirian secara inisiatif dalam melakukan tanggung jawab pada subjek. AR sendiri dalam kesehariannya harus diberikan instruksi untuk melakukan kegiatan sholat, membereskan kamar, mandi, dan mengerjakan PR. Untuk lebih detail dan lengkapnya lagi, yuk simak video berikut ini yang menjadi gambaran secara umum AR dalam kehidupan sehari-hari. Andi udah ngerjain PR belum? Ayo dikerjain dulu. Nanti malam pasti udah gak sempet deh. Ayo Iya dong deh. sayang. Besok malu loh dicek bu guru. Gak taunya Andi belum ngerjain PR-nya. Terima kasih sayang. Andi, tidur siang dulu ya. Biar nanti malam pas acara gak ngantuk. Gak lucu kan kalau Andi yang punya acara, tapi Andinya ngantuk. Aneh lagi. Iya, Mah. Terima kasih sayang. Andi beresin kamarnya dong. Malu nanti dilihat sama saudara-saudara. Kamar Andi berantakan. Iya, Mah. Lagi pula ntar pusing loh kalau nyari barang. Rancangan modifikasi perilaku dengan metode stimulus kontrol. Dalam melaksanakan modifikasi perilaku terhadap subjek dengan perilaku kemandirian yang kurang atau defisit, kami menggunakan teori menurut Suparmi yang terdiri atas 6 dimensi, yaitu dimensi bantu diri, dimensi tanggung jawab, dimensi sosialisasi,
dimensi keterampilan domestik, dimensi mengatasi masalah, dan dimensi inisiatif. Dalam prosesnya, modifikasi perilaku yang kami lakukan terbagi dalam 4 tahapan prosedur, yaitu screening phase, baseline, program, dan follow up. Dalam tahapan prosedur yang pertama, yaitu screening phase, kami melakukan wawancara kepada subjek sebagai upaya penggalian data dan informasi lebih lanjut mengenai subjek. Setelah melakukan screening phase, kami berlanjut kepada baseline. Pada tahap ini, kami akan melakukan observasi untuk mengamati, menilai, serta menentukan target perilaku kepada subjek untuk menentukan program yang akan kami terapkan. Tahap selanjutnya yaitu program. Pada proses ini, kami melakukan penerapan solusi dari target perilaku subjek dengan menggunakan teknik stimulus discrimination. Lalu selanjutnya adalah follow up. Follow up merupakan tindak lanjut dan evaluasi dari program yang telah dijalankan. Follow up kami lakukan dengan memberikan stimulus yang sama pada saat pengambilan baseline kepada subjek untuk mengetahui respon dari subjek sehingga kita dapat membandingkan perilaku sebelum dan sesudah diterapkannya program. Selanjutnya, pelaksanaan dan evaluasi modifikasi perilaku. Yang pertama ada pelaksanaan modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku yang dilakukan pada target perilaku terkait kemandirian adalah dengan teknik stimulus discrimination, di mana pada subjek diberikan suatu instruksi untuk melakukan sesuatu sebagai antecedents dengan harapan adanya behavior yang dimunculkan yaitu dengan melakukan tugas yang diinstruksikan dan adanya consequence berupa penambahan atau pengurangan batas penggunaan gadget milik subjek. Berikut ini adalah contoh konsep penerapan stimulus discrimination pada modifikasi perilaku. Subjek pulang sekolah dan diberikan pekerjaan rumah oleh gurunya. Dalam hal ini, berarti subjek memiliki tugas yaitu untuk menyelesaikan PR-nya. Kemudian pada tahap antecedents, subjek tidak diberikan instruksi untuk mengerjakan PR-nya. Maka, behavior yang dimunculkan adalah mengerjakan pekerjaan rumah. Oleh karena itu, terdapat konsekuensi yaitu adanya tambahan waktu penggunaan gadget. Untuk mendapatkan keefektivitasan dari teknik stimulus discrimination ini, maka subjek akan diberikan tambahan waktu sebanyak 30 menit untuk penggunaan gadget. Hal ini merupakan suatu penguat atau reinforcing. Namun, bisa diberikan dengan syarat apabila subjek melakukan tugasnya tanpa instruksi. Pada pelaksanaannya, didapati bahwa ketika individu diberikan pernyataan akan adanya reward, ketika ia dapat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan inisiatifnya tanpa instruksi, maka subjek akan cenderung menunjukkan motivasinya untuk melakukan suatu kegiatan seperti mandi, mengerjakan PR, membersihkan kamar, dan sholat. Selanjutnya, evaluasi. Terdapat beberapa kekurangan dari pelaksanaan kegiatan modifikasi perilaku dengan teknik stimulus discrimination, yaitu yang pertama, adanya waktu tambahan untuk mengakses gadget dari biasanya dan membuat subjek menjadi malas untuk melakukan kegiatan lainnya. Yang kedua, jika tidak diberikan instruksi, subjek akan cenderung melupakan aktivitas yang seharusnya ia lakukan dengan inisiatifnya, seperti sholat, mandi, dan membersihkan kamar. Yang ketiga, motivasi untuk melakukan kegiatan dengan inisiatif sendiri hanya bertahan sebentar karena subjek mudah untuk mengakses gadget anggota keluarga lainnya. Yang keempat, orang tua subjek cenderung memberikan subjek gadget milik mereka dengan bebas karena keterbatasan aktivitas subjek di luar rumah. Selain itu, sebagai alternatif agar subjek tidak merengek akibat bosan. Selain kekurangan, terdapat juga kelebihan yang ditemukan melalui pelaksanaan modifikasi perilaku, yaitu yang pertama, dengan teknik ini dapat membangun motivasi pada anak untuk melakukan kegiatan yang positif demi mendapatkan reward, dengan syarat dilakukan dengan konsisten, teratur, dan penuh pengawasan. Yang kedua, teknik ini mengajarkan anak bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Selanjutnya, kesimpulan dari pelaksanaan modifikasi perilaku. Teknik stimulus kontrol untuk meningkatkan kemandirian pada subjek yang berusia 9 tahun dapat dinilai kurang efektif karena beberapa faktor seperti
Berkurangnya motivasi subjek untuk melakukan kegiatan sesuai dengan inisiatifnya seiring dengan waktu, keterbatasan kegiatan alternatif yang dapat dilakukan selain bermain gadget, dan orang tua yang kurang disiplin dan konsisten terhadap peraturan yang ditetapkannya. Adanya keputusan orang tua untuk memberikan gadget mereka yang bebas kepada anak membuat anak goyah terhadap reward yang ditawarkan dan memilih untuk memainkan gadget tersebut secara percuma. Beberapa faktor tersebut membuat tujuan yang diharapkan dari teknik stimulus kontrol ini terhambat dan tidak maksimal. Adapun saran dari pelaksana modifikasi perilaku yang telah dilakukan adalah yang pertama, bagi pembaca. Berdasarkan pelaksanaan modifikasi perilaku ini, diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca seperti memberi pengetahuan terkait konsep dan keefektivitasan pembentukan perilaku dengan memanfaatkan teknik stimulus kontrol. Yang kedua, bagi peneliti. Berdasarkan pelaksanaan teknik stimulus kontrol yang telah kami lakukan, penting bagi peneliti selanjutnya untuk memperhatikan kesesuaian teknik terhadap lingkungan subjek, konsistensi penuh dari pihak keluarga, dan batasan stimulus pelaksanaan yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan. Tidak hanya itu, peneliti juga sebaiknya menjalin komunikasi dan pendekatan yang baik terhadap keluarga dan lingkungan subjek, baik dalam bentuk sosialisasi maupun pendekatan lainnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir dan atas perhatiannya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa di lain kesempatan.